Eh, Aman, Mas. lancar. Lancar. Mantap. Mantap. Kamu udah balik ya dari perantauan ya? Udah, lagi rekaman. Rekaman apa? Series. Album. Oh, series yang itu. Yang kamu upload Solipsism. malam minggu. Iya, iya. Hmm, ya, 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 ya. Bosan abis nggak ngapa-ngapain, Mas. Iya ya, aku juga ya. Masih nggak Di kantor nih. ngapa-ngapain. Tapi di kantor, aku merubah tatanan background untuk Iya, live. baru mau nanya. Ini di kantor nih. Kok beda? Iya, yo, Belakangnya biasanya ada kayak interview biasanya bola. backdrop ya. Sekarang kamu Iya. mau yang mana? Yang ini? Mau yang mana? Mau yang mana? Yang ini? Oh, iya itu boleh. Coba Yellow Submarine ya. Iya, Yellow yang first Submarine press. with the Beatles yang tengah apa tuh? Carpenters Ah, harus punya hai dong guys, hai Carpenters. semuanya. 500 orang. Iya, banyak kan. Aku belum pernah loh. 600. Sebanyak ini aku yang canggung. Kata dia tumben banget Pamungkas live jam 8 malam, biasanya jam 2. Iya, boy. Subuh banget kamu. Di depan Halo guys. kamu kalau 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 live subuh-subuh itu terus gitaran, terus eh pianoan, main piano gitu nggak diomelin tetangga, boy. Enggak dong. Kemarin sempet kalau pas main drum, gue cek orang keluar. Dengerin dari Oh, luar gitu. Kedengeran apa nggak? Ternyata nggak kedengeran, Mas. Karena mungkin oh, parkirannya lumayan gede kali. oh. Jadi Itu di tengah si rumah. rumah rumah kantornya Mas Pemrekot baru. Enggak, masih yang lama. Oh, itu yang lama. Kamunya yang pindah pindah ke situ atau gimana? Aku pindah rumah. Tadinya mau beli rumah. Cuma Terus, eh, tadinya mau langsung beli rumahnya gitu. Cuma kayak anak bontot nggak pernah tinggal sendiri kan, Mas. Belum iya belum genap diomelin. setahun. Belum genap setahun. Jadi takutnya tanggung jawabnya kegedean. Ternyata susah ya, Oh, Mas, urus rumah tuh. Pompa lah mati, lampu lah mati gitu-gitu gitu. yo 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 nggak gitu itu nggak usah rumah deh. Hitung aja kayak kantor kita bentuknya kan sama kan ya, rumah gitu. Ya, Nah, kayak gitu-gitu aja udah berasa kan. Yang di iya. kantor berame-rame aja kadang repotnya bareng, apalagi kalau udah punya rumah sendiri gitu. Gue udah mau 6 bulan nih tinggal sendiri di rumah. Terus lampu Hmm. mati. Terus kayak ternyata harus beli toolbox. Terus lampu Enggak, mati kamu telepon beli Bonar. sendiri deh. Bon. Harus mau terus nyapu-nyapu gitu-gitu. Buang-buang sampah. Iya, emang Capek ternyata. kantor juga gak ada OB kan, jadi nyapu nyapu Iya. gitu, kita gantian bersih bersih. Yang paling bete tuh Iya kalau bersih. numpahin apa gitu tuh, Mas. Iya, Lagi betul makan apa itu kayak betul aduh betul itu. bersihin sendiri nih gitu. Bete Kesel, banget. kesel kadang 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 itu, ini perasaan udah disapu kok hitam lagi, dari mana ya, kayak gitu gitu loh. Iya, bener. Ini kok bisa ada Buang bekas sampah kaki sih kaki paling. siapa ya, gitu gitu loh. Iya, Kesel. bener. Terus aduh, sabun si odol habis gitu. Belanja bulanan. Tapi kamu akhirnya setelah setelah dari Surabaya ketemu aku waktu itu berangkat ke mana? Bali ya, ke pulau ya. Bali Bali langsung. Langsung Bali Itu terus sebulan di Bali. pertapaan lancar di sana, pertapaan. Kapan lancar? Paham dong, Lancar ya. lancar. Yang lancar yang sebelah mana pertapaannya? Ya seru deh pokoknya. Iya 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 iya. Udah itu ya, sukses apa? Tapi aku Ilmu baliknya tuh Ariel sempet ke dapat ya? Surabaya juga tuh. Ilmu Ariel dapat ya? Ilmu Ariel dapet.
Dapat. Gimana? Aku pulangnya sempet ke Surabaya sebentar doang, tapi datangnya itu jam setengah 12 malam kali. Terus Hmm. tidur sebentar di hotel yang sama juga tuh. Tidur pagi udah berangkat lagi langsung Jogja. Oh, iya. Tuh kamu kejar-kejaran BTS ya? BTS. Apa gimana? Kejaran ada kerjaan lagi sih, rekaman online gitu. Oh, kalian semua kuliah habis BTF-an ya? Kamu, CC, Udah teman-teman, versi ya. Bondo, Kamga, sama Banyak siapa lagi? banget. Banyak banget. Heeh. Itu aku sempat nanya ke Rohan, kok pas di Hmm, hari kalian itu apa namanya? eh Pas kalian konsepnya main. itu main, itu kok Rohan backstage live gitu-gitu kan. Terus aku bilang, hah, emang kalian nggak tapping ya? Aku kira emang live Iya, beneran apa typing tapping? sebenarnya. Tapping. Terus terkena jebakan katanya gitu. Iya, tapi sebenarnya kita malamnya 20 kan main with the Fest tanggal 27. Syutingnya Iya. tuh tanggal 26 malam jam 10 setengah 11 gitu. Cuma memang nggak boleh, peraturannya di sana nggak boleh ngupload kecuali pas Hari hari hanya. H-nya kan. Iya. Ternyata begitu. Tapi ya cukup itu ya. Aku itu kok nonton tapi apa nggak penuh gitu loh, kayak yang Hmm. ganti kan barengan sama bola boy waktu itu boy. Oh iya ya. Iya. Apa ya? MU ya? eh MU iya, sebelumnya, sama hari 26-nya, Mas. pokoknya bukan yang itu, bukan yang kemarin cuk. Kemarin mah sakit hati. Oh, 61 ya. Iya, tadi Sedih, Mas. aku sebelum 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 aku kan kontak ke Rohan toh. Han, Ya. Pam ketiduran ya kayak gituin. Enggak, udah siap-siap kok gitu. Ya udah. Mas, nanti dibahas dong. Tak kira Salam 61 gitu. Loh, gila sih kamu tapi kirain 61. kamu kirain apa tadi? Tak kira jam 8. Oh, enggak, setengah Aku 8. kelarin rekaman dulu tadi, terus jam 19.19 aku ditelepon Sekar, Pam setengah 8 live-nya. Terus gue kayak jam 8 kayaknya, terus dikirim poster, oh iya setengah 8, langsung buru-buru mandi. Kamu dari tadi ngapain sih? Kata aku tadi telepon, aku baca kamu dari sore terus Pam nggak balas nih. Kata Mas Rey, Pam ketiduran gitu. Loh, jam piro iki? Tidur. Gue lagi hancur banget mas, Jam jam tidurmu. tidurnya, karena kayaknya karena nggak ada kerjaan jadi energinya tuh banyak banget kalau malam. Jadi nyari-nyari Oh. kerjaan gitu loh kalau malam, rekaman apa iseng-iseng, latihan-latihan nyanyi gitu-gitu. Oh, mana PSN? Di WhatsApp, di Oh DM. iya, ayo dong. Udah beli ya kamu ya? Yang Udah baru? 2021 kan. Heeh. Cuma Greenwood mukanya nggak sama. Berarti lagi, gitu lagi. Yang 20 kan Iya, nggak sama juga. nggak sama, cuma Greenwood doang di MU. Tapi belum ada itu kan, belum Tapi ada yang Brandon baru-baru kan. Williams belum. Cavani belum Hmm. masuk. Belum update sih, katanya tanggal 9. Oh, iya, itu karena launching resminya kan. Hari ini dong. Iya, hari ini Iya, harusnya. nah, hari ini. Cuman belum tak lihat di aku tadi aku kan PS bentar. Terus tak lihat PSN tadi masih yang gratisannya PSN itu. Iya, Masih iya, iya. enggak iya, masih baru yang itu. Dan terus gimana nih Apa tuh? dapat striker satu tua ini? Cavani. Nah, Menurut gue bukan. ada yang bertambah. Satu adalah kalau latihan backnya jadi agak serius dikit karena waktu latihannya sama Cavani kan. Itu sama kayak itu, Selatan latihan sama Kak Navarro. Iya nggak? Iya, benar Terus benar. Greenwood, Martial, Rashford juga jadi belajar dari Cavani. By the way, teman-teman yang nonton yang nggak tahu, ini namanya Mas Edward. Mas Edward ini yang membantu melancarkan Flying Solo Tour di Surabaya.
Halo Kalau semuanya. nggak ada Mas Edward kayaknya nggak jadi tuh kita di Surabaya. Ya aku juga menemani Mas Pam pada waktu itu di apa dua tur berikutnya ya waktu itu Tur Alternada ya kita berikutnya juga sempetan Alternada bareng. kita tur bareng tuh dikejar-kejar Bareng orang apa apa? pajak ya. Di semua kota. Iya, Ngeselin. Ngeselin. jadi memang kebikin teman-teman yang lagi nonton bikin tur tuh nggak hanya tiba-tiba telepon kafenya kita mau main di sana terus datang terus main gitu Mas ya. Harus ada Iya. hal-hal kecil-kecilnya yang perlu dilurus-luruskan. Nah, Tapi ini Mas Edward tapi yang yang pas flying solo melakukannya. tour pas sama aku gitu doang. Iya, Soalnya gampang. di Udah iya, kamu udah punya kayak kafenya, yang punya tapi aku udah bilang loh, bir Berlin. aku iya halo yang lain, salam kenal ya, baik. Aku waktu itu juga itu, tapi aku sebenarnya waktu itu aku memberanikan diri untuk menelpon Mas Re Untuk supaya karena eh karena aku dengar dari Bobby kalau kamu tur. oh iya iya iya. Yang Kan Alternada Bobby itu kan? kan Bobby Caniago, Bobby kan Hmm. mempromosikan dirimu dengan sangat gencar tuh ke aku. Iya iya Lu iya harus iya. bawa Surabaya Mas Bert, lu harus bawa Surabaya. Terus aku bilang, aku tuh khawatir belum ada yang dengar, aku bilang gitu. Nanti tunggu Di waktunya itu Surabaya. masih masih baru banget, baru kayak 1 minggu apa berapa 1 minggu setelah kamu konser EV. Oh, ya Tuh. 2018 tuh berarti. Iya 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 dia main ke Surabaya terus ngobrol panjang gitu sama aku terus dia ngasih ngasih aku itu ngasih aku Hmm. apa referensi kamu gitu terus aku bilang ini kok bagus banget ya siapa gitu baru namanya Pamungkas gitu kamu harus bawa ke Surabaya mas ini tuh gokil gitu ya berdasarkan itu Bobby bilang Pam mau ke Surabaya gitu oh Iya. ya ya udah siapa yang bantuin kayaknya belum ada yang Surabaya aku minta Iya nomor iya teleponnya iya iya. manajernya aku bilang gitu sini aku telepon gitu akhirnya aku telepon lah Mas Rey aku ajak kenalan gitu Itu legend sih. hah Legend sih itu. iya sih aku kalau nggak Flying Solo kalau Tour tuh. iya itu lebih dari yang alter sih menurutku. Iya Mas, kan sampai di rearrange kan panggungnya. Tadinya kan mau di samping Iya aku panggungnya. aku tuh malamnya meeting sama Sekar. Kar, jadi ya, ya, segini ya, gini, 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 gini. Oke, oke. Bangun tidur jam berapa? Jam 6 apa jam 5 gitu. Ini WhatsAppku kok panjang. Mas Rey pula gitu. Hah? Berubah? Gitu. Iya Telepon karena ke penontonnya nambah kan nambah. terakhir-terakhir tuh Telepon gagah. supaya Gah, muat. gah ini orang panggung di mana gitu. Kayaknya udah di sana deh. Akhirnya aku sama Gaga langsung cepet-cepet kan. Aku sama Gaga cepet-cepet ke sini ke mana ke kafenya waktu itu ke Beli ya udah ketemu aku bilang Iya. Mas Re kalau misalkan mau pindah eh, aku nggak mau nggak fix soalnya kalau nggak alatku nggak kepasang loh aku bilang gitu ini udah pagi mas gitu Hmm. ya wes mas kita janjian di sana ya gitu akhirnya janjian di Beli kan pagi-pagi itu pertama kali aku ketemu Mas Re sama Mas Kamil Iya udah iya iya. terus kenalan wah terus kenalan terus brother banget nyambung semuanya Mas Kamil Surabaya Iya. juga dia ternyata terus Mas Kamil juga itu kan eh, pernah satu kantor sama Mas Gagah juga kan ceritanya di Iya. Prambors Prambors. ya wes akhirnya nyambung nyambung semua jalan deh tapi itu rame banget waktu itu Ramai banget, berapa iya rame banget hampir full tuh. Orang full pada suruh duduk, pada nggak bisa berdiri, nggak iya kelihatan, Mm-mm. manggungnya duduk. Iya nge-close loh aku waktu itu Apa? nge-close yang di bawah aku Oh bilang iya iya anak-anak iya. close yang di bawah karena udah kayak ini kalau ditambahin lagi nggak sehat deh gitu
Iya, jadi nggak nyaman. Nggak nyaman. Udah gitu masuknya lewat dapur-dapur lagi kita. Iya, ada share itu videonya. Tapi aku bilang loh sama anak-anak waktu itu, bilang sama Sekar aku. Kar, kamu aku kenalan sama Mas Ria Mas Sekar itu kan baru pagi. Terus hari itu juga mereka minta venue. Terus aku bilang, kamu nggak mau kasih aku waktu 1-2 hari lagi buat cari venue kah? Aku bilang gitu. Nggak bisa, harus hari ini Mas. Ya udah, aku punyanya cuman ini kalau hari ini. Gitu. Eh, tapi itu lebih seru banget sih. Itu seru banget sih. Itu seru banget, Pak. Mbak, bahas apa kita hari ini, Mas? Hah? Bahas apa Aku kita hari ini? bebas, Bang. Bebas. Kan Oh, kamu pernah ikutan iya aku iya live iya waktu iya. itu. Iya Bebas. iya. Tuh, kelar pandemi ke Surabaya ya, Mas. Katanya ada yang naik gitu. Amin. Oh iya, amin. Mas Pam masih ada janji sama aku. Pengen kemarin ke Surabaya nggak manggung sih cuma Cuman makan nasi cumi. itu. Iya, legend. Tuh, buat yang di Surabaya, favoritnya Mas Pam kalau di Surabaya nasi cumi. Nasi cumi Nasi ya, Pam? cumi best. Heeh. Sekarang masih parah, Mas, corona di sana. Ehm, kalau sekarang parahan demo ya? Di sana demo juga. Sama, sama. Ini apa undang-undang. Mm-mm. Deket Ah, hotelmu? untung udah nggak di sana. Iya, arahnya di deket situ. Yang buat, ya kan karena itu tengah kota Kemarin kan? di Jakarta juga parah sih, Iya, ramai banget. Kayak iya, nggak ada yang takut kayak, corona gitu. iya aku cuman kayak, wah ini berarti gue udah bisa bikin konser ya, gitu. Aku pikir gitu aja. Iya di Jakarta banyak banget loh itu kayak 2000 1000 orang kayaknya ada deh. Banyak iya, Surabaya juga segituan. Aku mikir kayak, Kacau, wah ini bikin konser aja lah gue abis gini, gitu. sumpah kangen banget manggung. Iyo, kangen ya. Tapi aku waktu maksudnya kemarin-kemarin kan ketemu teman-teman itu kan jarang banget ya. Terus kamu Nah, tiba-tiba muncul ke Surabaya. Astaga, rasanya happy banget aku. Kayak ketemu kita kayak kalian tetangga gitu. tiba-tiba. Iya, kayak tetangga. Pam, kamu kayak tetangga, Pam datang-datang bawa kopi. Aku aku Seru di sih kak. aku di WhatsApp sama manajermu Apa tuh? bahas penyakitnya Mas Dovi dong gitu. Oh ini. Parah, parah. Bahas Iya ya. penyakitnya Mas Dovi dong gitu. Dovi ulang tahun hari ini mas. Iya, tahu. Sama dia Aku kayak John Lennon selamatin. ulang tahunnya. Kenapa? Sama Oh kayak iya, John hari ini John Lennon Lennon ulang juga ya? tahunnya. John Lennon juga. Mas Dovi. Mas Dov, kamu udah sembuh Emang dia belum Mas ada Dov? Dovi? Nggak ada. Emang Gitu dia ada aja. nih? Ada. Emang Mana? ada. Nggak ada dia lagi ulang tahun. Lagi Pasti main mabuk, ke boy. pop. Nggak mungkin. Nggak mungkin sudah sakit ya. Iya. Ini Mas Re, aku kalau dem-deman sama Mas Re, ya ngomongin Dovi udah nggak selesai, Pak. Iya pasti. Mas Dov sakit apa Semalam ya? dia kesini dia. Enggak, Mas Dov itu nggak sakit, cuman kita godain, kita bilangnya kalau dia Mas Dov sakit. Sakit hati beneran nih sakit hati. Sakit Livernya. iya, Livernya beneran kena. iya. Ya, apa? Hati beneran, hati beneran. Iya beneran literal. Hati beneran. Tuh komik apa? Fifth Beatles beres, kelar bacanya. Beres. Seru ya, bagus ya. Bagus ininya apa? Gambar-gambarnya bagus sih. Gambar-gambarnya bagus. Itu tuh aku Ini dapat dari mana? pada komen nyanyi dong. Up to you, Pam, mau nyanyi apa enggak? Semoga bisa nyanyi beneran. Kapan undi giveaway? Oh, giveaway itu nanti akan kita ituin apa? Umumin di hari Minggu jam 7 malam. Nanti kita story kok. Oh besok. Besok, hari Minggu besok. Kok besok sih? Be- Hari Minggu dan besok tanggal lusa. 11 berarti.
Iya, Yoi. the day after tomorrow. The day after tomorrow. Weekend ini tanpa sepak bola, adanya kualifikasi doang. Iya, nggak main ya. Nggak main minggu depan. Gitu. Kamu sekarang kesibukan selain web series apa lagi? Selain series, Futsal, bikin futsal, lagu. futsal. Futsal kemarin terakhir sekali, ini pengen lagi sih. Cuma Mas paling Ray bikin kayaknya lagu sering deh. terus. Iya, dia di rumahnya dia. Oh, jauh dari kamu ya? Lumayan sih, setengah jam Hmm. lah. Soalnya Cuma, ada ah, Mas Pam nggak kata apa-apa lu dengan. Cavani Teles bakal gacor nggak? Menurut gue, kita jadi bahas bola nih ya. Iya nggak apa-apa lah. Kan emang Menurut itu gue, bahasan kita biasanya. iya ya. Menurutku Mas, Mm-mm. akhirnya jalannya bener nih, MU. Iya, menurutku juga Karena sih. udah bener nih Ole nih, jangan diganti. Mm-mm. Tungguin aja 2 tahun, 3 tahun pasti bener. Iya, secara Oleh juga Karena kalau masih dulu kita awal. udah punya internet, Mas, udah Mm-mm. rame nih Twitter, Instagram, pasti si Mm-mm. Alex Ferguson juga akan dibully sama netizen Mm-mm. ketika dia jual Beckham terus belinya Cristiano Ronaldo. Siapa yang tahu Cristiano Ronaldo zaman dulu, Mas? Yoi, betul, betul. Cristiano Ronaldo dijual, dia belinya eh, Valencia. Valencia. Memang tidak se Iya, Mas. sadis itu, tapi ternyata fungsinya Valencia Bener. berfungsi sekali kan? Menurut gue eh, gaya beli pemain terus sekarang bisa kelihatan pemainnya semua tuh kayak happy gitu loh, Mas. Emang. Walaupun kalah pun mereka jadi kayak ya udah gimana supaya besok menang. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ini beda lagi Mentalnya nih. tuh beda. Ngomongin ngomongin MU sama kamu, sama ngomongin MU sama Tata itu beda banget. Emang Kamu kenapa tuh kalau dia kenapa? kamu tuh lebih legawa gitu loh. Kalau Tata itu tuh kayak eh nggak bisa, yang goblok itu Ole, harusnya kita dapetnya Pochettino gitu. Dan menurut gue ya, wah kayak dibahasnya tuh. Kecuali soalnya kalau jadi manajer kan nggak bisa turun tangan, Mas. Nggak bisa turun Iya, ke lapangan. iya. Dia cuma bisa ayolah mainnya yang bener gitu loh. Heeh. Iya kan, tapi aku sih udah enggak sih sama Maguire. Maguire. Menurut gue titik defense-nya tuh salahnya di Luke Shaw, Mas. Oh iya ya, makanya dia beli Teles ya. Karena Maguire sebenarnya posisinya bener. Yang yang ngaco-ngaco tuh Tapi kemarin Luke. itu, tapi yang kemarin yang pas dia megang Maguire, narik Luke Shaw itu juga salah sih. Dia kan Nah, dia tapi kan seharusnya Luke Shaw kan harusnya sebelah kiri aja. Ngapain dia ngambil-ngambil? ke tengah maksudnya. Backline-nya backline-nya MU itu nggak pernah rapi, Mas. Karena Luke Shaw kalau nggak ke tengah, dia ke kiri banget. Oh. Jadi yang kena imbas Maguire karena kebetulan Maguire yang di sana. Padahal mah dia cuma backupin Luke Shaw doang. Iya 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 iya. Betul juga ya. Betul juga ya. Betul Iya, juga. Mas. Soalnya Luke Shaw bingung, tengahnya bingung nih. Matic mau nge-backup siapa? Akhirnya Matic yang jadi back tengah, sementara Maguire suruh lari kan memang bukan pelari ya Maguire ya. Iya iya, emang keren banget. Dia suruh jaga belakang aja. Di Leicester tuh dia berhasil karena kanan kiri backnya tuh rajin mundur sama rajin maju. Mm-mm. Maaf. Backnya waktu itu Dia Ricardo cuma Pereira, lumayan sih. iya. Terus ini kirinya Leicester tuh siapa namanya? Chilwell waktu itu. Chilwell, Heeh. Chelsea Iya iya sekarang. iya. Iya.
Oke. Itu Makanya nih kemarin tuh kalau kalau Teles Teles menurut gue masih bisa lah. Kita nggak tahu ya orangnya gimana. dia tuh itu eh, apa bola matinya oke banget, free kick gitu-gitu. Oh, free kicknya. Ini Kayak gitu. ngomongin bola katanya. Iya, ngomongin bola. Sedikit karena obrolanku sama Mas Pam biasanya kalau di DM terus ketemu ngomongin bola. Bosan kita ngomongin musik ya, Pam. Iya. Heeh. Karena kalau sama Mas Pam ketemu kadang-kadang pas kerjaan. Hubungannya sama apa? Sama musik, sama panggung Musik. kita. Terus habis gitu kalau kalau ngapa-ngapain juga kerja yang lain-lain, aku kerja di eh, pertunjukan, Mas Pam juga musik, hidup dari situ gitu. Pam, kok mati, Pam? Iya Oh, mas, lampu. ngecas. Kenapa dia nggak ngecas ya? Kamu pakai apa sih? Pakai iPad? Pakai iPad ya. Oh, ngawur. iPadnya made in Surabaya, rek. Iya benar, beli di Surabaya kemarin. Dia nggak charging, kenapa ya? Panas kali. Harusnya sih enggak ya. Kan iPad baru. Itu kepake akhirnya buat itu. Pakai banget mas. Gue nulis lagu pakai ini sekarang. Hmm, daripada pakai handphone kecil ya. Iya, Ngetik gitu kan. Enak, gue enak, lagi enak iPad. gue lagi deg-degan sih sebenarnya. Kenapa? Em, karena em, kan ada yang bilang kalau udah bisa sampai album 3 Mm-mm. barulah terbuka pintunya untuk punya karir di musik kan mas. Iya, Album iya. satu hanyalah kibar-kibar bendera. Mm-mm. Album 2 nancepin bendera. Mm-mm. Album 3 Naikin. claiming ini gue di sini nih, Heeh. ya kan? Iya. Ini Setengah tiang apa satu ranah tiang? satu tiang dong. Nah, mungkin satu tiang. Album 3 tuh kan kayak ini lahan gue gitu. Gue ada di sini. Album 4 baru kayak baru bikin bangunannya gitu loh, Mas. Album Iya. 4 ke sana bikin pondasinya, bikin rumahnya, baru Hmm. didesain mulainya tuh album 4. Gue Mm-mm. percaya banget sih Om. Beatles pun baru ke Amerika album keempat kan, Iya. karena dia bikin abis itu dia bikin film Help Ya, sama Hard Day's betul. Night tuh. Which is John Mayer baru which is Continuum sebetulnya dia. which is Continuum album sebetulnya 3, album 4. Beatles yang album Beatles ke Amerika itu ada dia sempat ada kontroversi kan? Tahu nggak? Ada apa? Dia sempat ada kontroversi kan di sana di Oh iya, Amerika. yang John Dia Lennon bilang ngomong ngasal ya. John Lennon ngasal itu. The Beatles is more apa famous than Jesus Christ. Iya, iya itu Gitu. dibakar-bakarin CD-nya kan. Bakar-bakarin. Which is itu Nah terjadi gue di tuh Indonesia loh. Kamu tahu? masa sih? Oh dibakar-bakarin ya. Iya. Oh iya lah pasti satu dunia itu mas. Bukan. Maksudnya jadi gini sejarahnya. Ini aku belajar dari Alvin. Alvin itu nggak tahu. Kamu kenal apa nggak? Si anak itu loh. Irama Nusantara. Nggak tahu. Mungkin kalau ngeliat muka tahu. Alvin Backwards. Dia gitarisnya Harapan Jaya. Oh, iya iya iya, Teenage. iya iya. Nah, aku belajar dari dia. Dia kan tahu sejarah musik banget ya. Secara dia anak Irama Nusantara ya, boy. Nah, Jadi pada zaman itu zaman Soekarno dulu, kamu tahu kan kenapa kok Bos Plus ditahan, terus ada yang jadi tahanan rumah apa segala macam. Ya karena si Soekarno kan nggak suka The Beatles ceritanya.
Kalau yang ku tahu dia nggak mau budaya Amerika Budaya masuk. Amerika masuk, ya kan? Nggak mau Iya. budaya Amerika masuk. Salah satunya waktu di Beatles booming, which is itu tahun 60-an kan, sama 50 akhir kan, udah pada dibakar-bakarin semua itu. Pokoknya banyak anak muda yang gondrong ditangkap kayak gitu-gitu loh. Iya, 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 iya. Iya. Gak tau, mungkin papa bisa cerita sih, Hmm. Nah, itu beritanya udah nyampe ke si temen apa The Beatles waktu itu. Jadi makanya agak susah ketika promotor mencoba untuk mendatangkan Paul McCartney ke Masuk Indonesia. Indo ya. Iya, 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 agak iya. susah. Itu cerita itu tak sambungin sama ceritanya Nikita. Nikita pernah bilang aku kan pernah request sama Nikita tuh. Pernah request sama Mas Nikita Nikita. Dompas. Aku pernah request sama Nikita. Nik, dia kan itu kan apa? Java Jazz toh. Iya, 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 iya. Nik, aku request yo. Oh, bilang gitu. Sopo? Paul McCartney sama John Lennon. Sama Elton John Lennon. Sama Elton John aku bilang gitu. Terus dia bilang, Elton John-nya kemahalan. Kalau Paul McCartney-nya jangan harap. Orang Oh mungkin iya. iya, nggak mungkin dia bilang. Ada sejarahnya yang membuat susah kayak gitu. Oh, Gitu iya, iya, iya. ceritanya. Jadi kalau kita mau nonton terdekat adalah ke Jepang, fix. Jepang. Tapi dia udah tua juga, nggak mungkin, Mas. Bob Dylan aja masih. Tapi kan dia jarang banget sekarang. Dia Manggung. jarang. Tapi aku nggak tahu ya, kadang-kadang kalau aku lihat line up Fuji Rock itu kan kadang-kadang ajaib tuh, Bu. Yang Iya. Bob Dylan lah tiba-tiba gitu. Itu kayak, Tom York. iya, fuck lah, aku kapan lagi nonton orang ini sebelum dia gone gitu. Tapi yang ku tahu nih sejarahnya dulu karena belajar sejarah desain itu, Mas. Kenapa? Karena dia main sama si Warhol. Bukan sih, ada pahlawan seni kan, Sujojono. Oh, itu yang kamu posting kemarin. Yang aku post kemarin tuh, Mm-mm. yang aku tahu adalah menurut sudut pandangnya Sujojono adalah Indonesia tuh yang paling yang dijajah paling besar tuh sebenarnya dijajah budaya gitu. Ada budaya-budaya Eropa dan Amerika yang masuk. Mm-mm. Karena kayak misalnya bioskop masuk, Ya. terus budaya-budaya kerajaan masuk, ada kastanya gitu kan. Inggris kan gitu Mas, ada posh, ada cockney, ada ini gitu. Yang atas cuma yang yang strata di atas nggak boleh nikah sama strata di bawah, itu kan ini Inggris kan tuh. Inggris Taningrat. Ya sekarang jadinya begitu kan. Nah menurut Pak Sujojono tuh Indonesia tuh yang paling besar dijajahnya tuh seninya katanya. Makanya dia perangnya di situ dulu tuh Mas. Inspirasiku tuh. Dia jadi yang dia lukis tuh keadaan Indonesia, alamnya Indonesia, budayanya Indonesia. Orang habis perang tuh biasanya pada ngopi-ngopi, ketawa-tawa, ngumpul-ngumpul. Kayak kita gitu nongkrong-nongkrong, itu kan budaya Indonesia. Iya. Nah dia tuh lukis itu, dan di dunia ini ada tempat lelang lukis terbesar tuh ada di Taiwan apa Thailand ya? Tempat lelang. Tempat lelang lukis terbesar satu dunia. Jadi kalau pelukis ya gitunya tuh, kalau musik Grammy-nya lah gitu Mas. Iya. Grammy-nya. Kalau ini ada di Taiwan apa Thailand ya, aku lupa. Soehbi tulisannya. Coba bacanya gimana? Subi. Nah itu tuh yang kan, paling yang kamu maksudnya kan si Dudarmo Sujono kan? Iya. Nah yang paling mahal itu Mas, yang paling mahal lukisan dilelang itu lukisannya beliau di dunia ini. Hah? Astaga. Apaan Mas? Tenang aja. Kamu tahu dia cucunya siapa? Dia kakeknya siapa? Ini kan di komen tuh pernah ada tuh. Aryan. Iyo. Aku ngefans banget Mas sama Sujojono tuh. Dia kakeknya Aryan. Aku baru baca. Kamu ngomong aku browsing. Loh, kok nongol foto Aryan?
ngefans banget sama dia, si Jojono. Hmm, Menurutku dia tuh revolusioner gitu loh. Kayak pemikirannya. Karena kan Indonesia salah satu uputi besar buset. Asia kan. Kerabatnya tertulisnya Avandi dan Basuki Abdullah. Capsir Pak. Ya era Gok, mereka. gokil mas. Iya iya iya. Dia mencoba realis gitu sih ininya tuh. Painting sih dia tuh mencoba realis tapi kayak masih ada gaya-gayanya dia. Mm-mm, mm-mm. Oh, udah meninggalnya udah cukup lama. Guru taman siswa. Tapi kebanyakan di Hah, Wakil DPR RI Partai Komunis Indonesia. Memang Nggak, agak radikal gitu nggak katanya. kaget. Bapak seni rupa Indonesia modern. Oh iya iya. Bapak seni rupa modern. Iya iya. Beliau yang yang memulai pionirnya seni rupa modern tuh beliau. Dia disuruh sama Ki Hajar Dewantara untuk membuka taman siswa di Banyuwangi. Oh, oke. Iyo, karena hari ini pun mas, menurut gue Mm-mm. generasi terbentuk tuh pasti karena seninya mas. Media, media dan seninya apa, baru itu bisa terbentuk. Orang bilang Mm-mm. milenial instan banget anak-anak. Gue juga termasuk milenial ya by the way. Milenial kan Ya. 91, 92, 93. Mm-mm. Orang bilang generasi milenial tuh instan banget. Menurut gue itu pun karena medianya waktu kita tumbuh tuh udah internet dan seninya juga kebanyakan musik film berbicara tentang mimpi kan. Iya, betul. Tapi itu tergantung bagaimana persepsi orang menangkap itu juga kan. Kayak Iya sih. eh kayak misalkan ini sometimes kadang-kadang eh, aku banyak berhadapan dengan anak-anak yang lebih muda gitu, tapi ternyata ketika ngobrol mereka ternyata kurang dalam. Kadang-kadang padahal mereka kan hidup di era yang mendapatkan informasinya lebih gampang. Sebetulnya kan begitu. Betul. Kadang-kadang itu kendala yang aku sayangkan. Tapi ya sebetulnya mungkin karena mereka tidak ada yang tidak ada yang ngasih tahu juga gitu kan. Ya. Mungkin makanya ketika aku berhadapan sama itulah kenapa anak-anak yang aku jalan main bareng sama aku di Surabaya semuanya anak-anak muda kan, yang memang jauh lebih Hmm. muda daripada aku, which is dimana aku sebetulnya ngerasa bahwa aku tuh butuh belajar dari mereka, tapi mereka juga pasti butuh belajar dari aku gitu. Benar-benar. Aku di Beach and Bob ini sebetulnya di kantor itu aku kan ngajakin ya, kamu salah satunya Aldo lah. Aldo kan masih kecil Iya, banget iya, kan, iya. masih jauh lebih kecil. Itu bisnis di mana sebetulnya aku memang butuh butuh masukan dari Aldo. Kadang-kadang aku nggak ngerit lah yang ke bawah-bawah, Ya. udah terlalu tua juga gitu, udah terlalu tua juga gitu. Benar-benar. Jadi akhirnya aku butuh mereka. Awal awal tahun ini tuh aku bilang sama anak-anak, aku sempat beberapa kali bilang bahwa nih Beach and Bob ini memang aku mah Gagah yang bikin, tapi kalian yang ada di dalamnya itu boleh loh mau ngapa-ngapain aja, mau ngapain terserah Ya. kalian, bilang aja sama aku gitu aja, tak bebasin. Benar-benar. Iya kan, Harus tak gitu, Mas. bebasin. Iya gitu, tapi tetap anak-anak yang aku pilih ya, maksudnya karena kalau enggak apa semua mau ya repot jadinya gitu Iya, kan. iya. Ya tetap harus emang ada kurasinya juga gitu. Tapi ya so far sih eh, berjalan dengan baik ya. Itu udah aku terapin dari zaman dulu, dulu banget. Folk Music Festival dulu juga gitu. 30 anak itu malah kuliah semua, Bang. Oh iya. Mm-mm, emang gitu. Soalnya Pada pada itu minta nyanyi, Mas, di komen, Mas. Hari ini Pamungkas nggak nyanyi, guys. Kita oh, ngobrol-ngobrol. soalnya Pamungkas kalau nyanyi di depan aku juga jadinya aneh. Aku sudah ngeliatin dia nyanyi. Awkward. Gue nggak akan nyanyi. Kita ngobrol aja hari ini. Ngobrol aja, nggak akan nyanyi. Kamu ngobrol berapa lama, Pam? Bebas, Mas. Bebas.
Ini Instagram Live cuma sejam. Nanti kalau putus nyambung lagi ya. Iya. Tapi aku lagi rekaman sih. Ya wes sejam aja Ini kalau harus. gitu. Ya udah. Kamu rekaman yang ini? Lagu apa? Oh, web series kamu tadi Lagu. bilang. Iya. Besok kan episode 4. Oke. Aku belum nonton, Bang. Nonton dong, Mas. Gue juga belum ngecek sih. Ya, besok bisa nonton karena nggak ada bola. Biasanya jamnya jam bola, boy. Ya, sorry. Iya. Itu sekarang kalau udah jam bola ya, biasanya Masmu WhatsApp apa ngobrol sama aku tuh, chatting tuh. Biasanya chatting. Tuh kan. Apalagi yang kemarin, seneng banget ya. Tuh kan, lagi kan, digituin aku. Iya. Jadi gue rencananya series ini kan gue rearrange semua lagu kan. Jadi lagu di Solipsism gue rekam ulang dari nol. Lalu nanti gue rilis lagi albumnya. Jadi Solipsism Corona version gitu. Jadi EP. Jadi album. Jadi ada Solipsism ada 2 versi. Satu versi studio, satu versi Corona. Versi Corona. Namanya gitu. Iya nggak versi tahu, Corona. belum tahu. Oh. Solipsism titik 2 kali atau Titik 2. titik 2 ya. Nggak, gue belum sampai sana sih mikirin ini baru sampai intention. Gue seminggu ke belakang lagi ngurusin Mas Pam Records, lagi ngurusin label, jadi belum sempet rekaman nih, lagi nyoba lagi nih. Seminggu gue nggak ngapa-ngapain, ngerjain label aja. Di mana di Mas Pam Records sekarang kamu sama Prince? Sebenarnya sama Eva, cuma Eva distribusinya doang, marketingnya cuma Eva Celia. Cuma kan kepotong corona, Mas. Jadi kita semua kayak aduh mau ngapain juga nggak bisa. Iya kayak corona tuh menurut gue untuk musisi ada bagusnya ada jeleknya sih. Jeleknya adalah apapun yang kita akan lakukan seperti ada limitationnya gitu. Kayak pintunya ketutup semua, mau ngapain coba? Mau rilis, misalnya bikin single atau album, gue rilis nih misalnya. Kalau rilis kan pasti abis itu pengennya bikin video klip gitu atau bikin apa, kan nggak bisa syuting juga. Kalau iya terbatas banget, manggungnya piye. Iya, manggung apa lagi? Terus aduh pusing banget. Tapi bagusnya adalah jadi punya banyak waktu, Mas, untuk ngulik, untuk belajar lagi. Cuman gini, Mas Pam Record kan udah punya teman-teman ya, udah punya mungkin ada Mas Bonar, ada Rio, ada John gitu kan. Mereka gimana akhirnya? Anak-anak produksian. Kalau anak produksi tuh jadi terakhir tuh kan gue bikin The End of Flying Solo Era kan. Sama The Solipsism. The End of Flying Solo Era sama The Solipsism. The End of Flying Solo Era tuh sampai 5.500 gitu loh Mas tiketnya. The Solipsism hampir segituan juga sih, 5.000-an. Nah itu gue nggak ngambil Mas duitnya. Iya, buat mereka. Gue nggak ngambil duit, terus kita potong beberapa persen, masukin kasnya Mas Pam Records for the next year, 12 sampai 14 bulan ke depan, jadi udah aman tuh. Anak-anak aman semua. Anak-anak iya. Terus sama kan gue masih tetap harus ngegaji kan Mas. Iya. Harus ngegaji, terus bayar kantor. Iya. Bayar AC dan lain-lain untuk Mas Pam Records. Kantor kontrak. Kantor kontrak. Oke. Di Pejaten kan. Jadi memang ya it's a hard situation for everyone memang. Sementara gue juga nggak mau ngambil endorsement kan. Karena gue masih pengen jadi musisi. Dan gue nggak bisa kayak, hi guys, aku dapat paket nih, nggak gue banget kayaknya. Aku ngobrol sama Mas Randy. Sama Petra.
Waktu Alternate Tour tuh, dia bilang gini, sebenarnya yang bisa define diri lo tuh siapa tuh sama dengan apa yang lo lakukan setiap hari. Itu baru lo bisa, misalnya nih, gue nih musisi singer songwriter misalnya, Mm, mengklaim gue adalah songwriter. Tapi mm, tiap hari gue party. Ya mm, menurut gue dan menurut Petra, ya lo nggak bisa disebut musisi lo tiap hari party. Lu nggak berkarya. Lo nggak berkarya. Setiap hari lo ngapain? Waktu lo tuh buat apa? Itu baru lo bisa disebut. Misalnya gue setiap hari kerjaannya bikin film, ya lo baru filmmaker. Mm, Atau nggak usah harus bikin film lah, nggak mungkin. Misalnya ngulik, nonton film terus dikulik, atau misalnya belajar script writing atau ngulik coloring, nah itu masih lah ke arah sana gitu. mm, Gue ketampar banget sih tuh pas Petra bilang itu, iya juga ya. mm, Kalau mm. kayak gue ngobrol sama Teddy Aditya gitu, Iya. gue nanya kan, Ted gimana apa namanya, corona kok PSBB ngapain aja, terus dia kayak, gue nggak bisa sih disebut musisi waktu dulu tuh awal-awal. gue Dianya apa gue udah kamunya? nggak bisa. Dianya, gue Dia hari bilang begitu. tiap hari tuh, iya tiap hari tuh gue udah jarang main musik gitu. Mm, mm, Menurut gue tuh pemikiran itu tuh setuju gitu loh, dan yang kerennya dari tadi adalah dia acknowledge itu gitu loh menurut gue, dan dia aware akan bahwa ya this is a very hard situation gitu. iya, iya, memang. Walaupun dia kemarin bikin Jadi, live itu kan keren juga jadi, tuh. jadi setelah kamu, This is not a concert. setelah kamu ke Surabaya waktu itu, Mhm. actually itu beberapa kali teman-teman nyamperin aku Terus, ke Surabaya. Setelah kamu itu ada JJ ke Surabaya. oh ya, Mas Dengan JJ ke Bali juga tuh akhirnya. ya dengan keadaan yang sebetulnya eh, aku tanya alasannya sama kayak kamu. Ya aku udah bosen lah. Ya. Apalagi ya Iya pasti apalagi dia kacau. dia dia tuh ya aku nggak pernah pokoknya eh, aku nggak pernah ya kamu tahu JJ lah ya. JJ kan orangnya sangat-sangat Iya iya, cuek sekali ya. Makanya I don't give a fuck with everything gitu loh. JJ kan gitu. ada Dan gitunya ya. ya ada gitunya kan. Aku Padahal peka banget orangnya. iya apa kabar? Oh, banget. Aku tuh ngomong sama JJ Parah. nggak se apa ya? Nggak selancar aku ngobrol sama kamu, boy. Walaupun aku lebih kenal baik sama JJ ya. Iya iya Maksudnya iya. lebih lama kenal gitu. Aku tuh nggak se Mas JJ pinter banget sih menurut gue. iyo. Nah, dia cerita juga dia bahwa dia bosen, dia apa? Udah enak dia katanya gitu. Makanya dia memutuskan untuk jalan gitu. Nah, satu lagi nih. eh Omle. Om Leo, Omle. Omle itu tambah lucu. apalagi deh. Apa? Apalagi dia nggak bisa diem kan Om Leo. Itu tambah lucu Nggak lagi. mungkin. Jadi dia telepon. Sama kayak kamu gitu. Telepon tiba-tiba. Brother, aku di Malang gitu. Loh, Nah, terus kapan? Ada apa? Gitu. Ada party yang bener, gue bilang gitu kan. Party yang bener. Iya, party beneran gitu. Ada anak-anak Malang bikin acara gitu. Oh ya udah, kapan? Hari ini. Wah, Om Le, mendadak banget hari Kamis gini aku suruh ke Malang jam 2 siang. Ya apa aku pikir next day Om Le gitu. Tenang aja brother, aku besok ke Surabaya dia bilang gitu. Oh gitu, iya. Sampai jam berapa naik apa gitu. Gampang, ntar aku sampai Surabaya aku kontak kamu dia bilang gitu. Ya udah hmm. gitu. Om Le, aku masih ada urusan dari pagi sampai jam 1 jam 2, sisanya I'm yours aku bilang gitu. Ya udah Hmm. ketemu di tempat ini ya di waktu itu ada di tempat aku sama Mas Re pernah nongkrong juga namanya Ayola tempat makan Ya. di sini ya gitu. Oke gitu, kita kesana, aku kesana sama Mas Gaga. Udah kan ngobrol sama Om Le, wah cerita sama Om Le, ngobrol kanan kiri. Terus tiba-tiba, Om Le kamu habis gini mau kemana gitu. Aku nggak ada tujuan. Loh, maksudnya jadi pesawatku itu besok pagi jam 6.
tapi aku di Surabaya hari ini gitu, tanpa tujuan gitu. Loh, terus kamu nginep mana, aku bilang gitu. Gampang, aku nggak tahu nginep di mana. Omle gitu kan. Iya, iya. Omleo kan, bebas. Nah terus habis gitu eh, aku bilang udah kamu ke kantor aja gitu, ke kantorku aja gitu, kita ngobrol, kita cerita sampai pagi, aku bilang gitu, tak temenin paginya, tak anterin, Iya. udah begadang aja kita gitu. Ya wes akhirnya di kantor. Nah kena lah aku yang namanya itu workshop kehidupan by Om Leo, mampus itu ya. Itu SKS deh. apa SKS beneran Pak, itu tuh aduh, dari jam 4 sore sampai jam 12-an lah, terus sisanya dia kayak nongkrong-nongkrong biasa gitu, jam 4 sore sampai jam 12 Omle. Terus ada satu lagi seniman Surabaya, sahabatnya dia juga, itu juga SKS-nya juga tinggi tuh, udah berdua. Aduh aku kayak wah ini antariksa beneran boy, sore-sore gini iki antariksa iki, tak fotoin ke Ale, sohib lu nih menggelandang, gue fotoin terus kirim ke Ale, selamat mendengarkan workshop kehidupan kata Ale gitu. Wah tapi eh, menurutku ya, apa yang dari Petra punya perspektif, mungkin tadi Teddy punya perspektif tentang corona juga. Aku sendiri, kamu udah pernah denger ya, kamu pernah kesini kan, Iya, aku iya, pernah iya. cerita gimana. Nah perspektifnya Omle ini paling ajaib sih. Apa tuh? Ya buat dia intinya, dia cuma bilang gini sih sama gue tuh, terserah lu mau anggap diri lu sebagai apa gitu, tapi mungkin pencapaian itu tidak akan ada apa-apanya gitu. Berat nih Iya, iya. tidak akan ada apa-apanya andai kata kamu tidak mengingat bahwa di atas nasi masih ada telur, di atas telur masih ada kecap, di atas kecap masih ada kerupuk gitu boy. Berat banget ya. Kan katanya gitu. Terus maksudnya gini, simpelnya gini, eh, lu mau ngapain, terus mau apa gitu, lu harus inget sama grassroots lu yang eh, kamu tuh kamu itu di sini itu bukan untuk mencari uang, dia bilang. Enggak. Kamu nggak boleh mencari uang di sini, dia bilang gitu. Itu jangan pernah terpikirkan dalam kepikiran bahwa kamu melakukan ini untuk mencari uang, dia bilang gitu. Sekali kamu berpikir itu untuk seperti eh, itu akan susah, dia bilang. Bener. Terus kesimpulan Setuju gue gue. cuma gini, oh berarti Om Le, terus gue godain kan, jadi gini ya Om Le ya, jadi Om Leo tidak boleh kaya ya, Om Leo harus tetap miskin gitu. Iya, di mana mana seniman tuh harus miskin. Oh gitu. Wow. Seniman tuh harus miskin Bert, dia bilang gitu. Hah, aku batinku, waduh kumpul Om Leo bertahun-tahun bisa mati Pak. Seniman tuh harus miskin, nggak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia nggak akan berkarya, boy. Gitu, berat Tapi nih. gue, tapi gue mungkin Aku, bukan, kalau menurut gue ya Mas, mm-mm. kaya boleh asal tetap struggling atau Iya, atas tetap al, at, ar- eh kaya boleh tapi harus tetap struggling karena enggak. Kaya boleh tapi tidak boleh apa ya? Nggak boleh berhenti, tetap keenakan, harus nggak boleh miskin. nyaman Nggak Mas, boleh, nggak boleh nyaman, nggak nggak boleh boleh nyaman, nyaman. nggak boleh Seni nyaman, itu nggak boleh, nggak boleh seniman nyaman. tuh menurut gue nggak boleh nyaman hidupnya, Mm-mm, mm-mm. harus Makanya, tetap ada makanya, yang makanya, makanya kita nih, ya ini buat teman-teman yang dengerin ya, buat kita berdua ya, yang namanya tour, makin punk rock kita makin suka sebetulnya. bener, Cuman makin kalian nggak tahu aja kalau di jalan tuh kayak gimana kita. Yang namanya iya. tour itu makin punk rock kita berdua makin seneng. Dan menurut gue justru itu yang dikangenin dari tour tuh itunya gitu loh, Mas. Banget, banget. Yang gue nih nggak manggung nih, yang gue kangenin tuh
yang paling besar tuh em, em, perasaan bahwa kita nih bareng-barengnya gitu. Iya, bener. Di panggung nyanyi-nyanyi bareng, di bawah panggung ketawa-tawa gitu. Awalnya mungkin keselnya karena nggak bisa kerja terus sekarang udah bulan keberapa nih gue kayak mentalnya nih yang nggak sehat. Bukan tentang nyari duit lagi, tapi kayak kesehatan, kayak nggak punya responsibility gitu loh mas. Iya, jadi kayak sampai Kayak dipikir-pikir kayak hilang arah juga ya. Kayak hilang arah iya, gitu. kayak bangun tidur tuh nggak ada tujuan Gak gitu. ada tujuan. Ah, hari ini nganggur lagi, boy. Yang Gitu. iya ya, kayak Ya kan? nyari-nyari hari ini ngapain ya gitu. Ih, Dan bukan itu dalam terjadi loh. arti yang galau sedih gitu. Iya, bukan, bukan, Dan bukan. bukan dalam arti yang itu adalah menyedihkan dan gue galau ya, tapi lebih Mm-mm. kayak apalagi gue tipe orang yang gak bisa diem juga gitu. Gue Iya, pengennya setiap hari maju berbuat walaupun sesuatu kan? iya berbuat sesuatu walaupun sedikit, sesedikitnya mungkin tuh minimal belajar sesuatu, ngobrol sama siapa kek, belajar vibra atau belajar Iya. nyanyi nada tinggi Itu atau nemuin chord baru. itu biasanya tidak terjadi di kita sih. Sekarang tahun ini tuh bener-bener kayak, aduh hari ini cari kegiatan apa ya? Gitu. Iya, Sampai yang kadang-kadang itu, paling yang sampai kadang-kadang itu aku mah gagal kayak, ih, udah deh. ngapain lagi? Iya, ngapain lagi ya kita ya? Di kantor, yang kadang-kadang juga yang begini yang juga, paling pegang PS. gue itu yang paling kerasa adalah dari pertengahan 2019 sampai Februari terakhir sebelum corona tuh kan gue manggung bisa sebulan tuh 23 panggung gitu kan mas. Yoi. Gue tuh terbiasa setiap 3 detik pasti ketemu orang baru. Mm-mm. Which is itu adalah hal yang Setiap menyenangkan loh. sangat menyenangkan untuk gue karena Banget, gue bukan banget. tipe orang yang suka baca buku. Gue lebih mending belajar dari orang lain gitu loh. Iya, banget. Dan offline sama online beda kan. Se nyambung-nyambungnya kita ngobrol sama orang lain tapi ngobrolnya online akan beda banget kalau ketemu langsung gitu. Iya. Pam, ini kayaknya Hah. kita kita tambahin 15 menit deh. Obrolan lagi seru banget. Kita Oh ya udah tambahin oke. 15 menit. Aku tutup dulu ya. Iya iya iya. Habis gitu live lagi ya. Siap. Yuk, Mas. overtime. Karena lagi seru. Iya. Iya. Nggak Gue cukup kita sampai kalau ketemu sejam. Terus face terus. app gini tuh gak jelas. Saking bosennya. Iya. Tapi kebosanan itu bisa sangat-sangat itu ya melanda kita di tahun ini ya. Dan yang gokilnya adalah seni seni musik tuh entertainment tuh jarang banget bisa ada yang mematikan gitu mas. Mm-mm. Tahun Mau ini tuh musibah apa tuh? kayak Iya, musibah apa tuh pasti entertainment tuh jalan aja. iya Tahun tahun ini masa bisa kalau gua kecil nggak mirip sih mas? Kok kayak gini sih? tai Nggak mirip masa ah. Itu gue. no pakai Pakai X apa itu. sih yang kayak orang jadi anak kecil tuh? Iya 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 iya. Ya. Aku udah punya wajah kecil yang kayak aku udah punya sih Pam yang beneran. Jadi nggak Pakai perlu apa pakai sih? PSF. Pakai apa sih Ah, ininya? PSF? Face app. Kok gue nggak Mm-mm. kayak bocah sih? Waduh, gimana dong? Ini aku lagi bacain komen. Gue kayak Terus bule lanjut Pam. Yang anjir. tadi Pam? Yang mana mas? Enggak, masalah kebosanan. Oh iya, karena kalau gue menurut gue yang membuat gue on fire gitu kayak hidupnya ada tujuannya adalah ketika gue punya responsibility, ketika gue punya tanggung jawab terhadap satu hal besar kecil nggak masalah, yang penting gue punya tanggung jawab gitu. Itu Iya. membuat gue ada bensin, ada dinamo untuk maju ke depan gitu loh. Mm-mm. 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 Minimal Bener bener bisa bener. jadi kayak oh gue hari ini tahu mau ngapain gitu. Iya. Mm-mm. Karena ketika Aku gue nggak punya responsibility,
jadinya terjebak dalam kehidupan yang terlalu nyaman. Mm-mm. Mm-mm. Itu kenapa aku Nyokap, keluar dari yang dulu. Kenapa aku resign dari kantorku yang lama, bukan karena itu, nyaman. iya kayak gue nggak mau jadi camper gitu, gue nggak mau camping, gue nggak mau jadi dalam Mm-mm. hidup tuh. Enggak deh, hidupku udah kayaknya di sini aja deh. Kayak di sini aja juga udah bahagia gitu. Bukannya nggak bersyukur ya, bersyukur mah pasti insya Allah selalu gitu. Mm-mm. Cuma Mm-mm. lebih kayak, ngapain yuk cari masalah yuk gitu loh. Iya, iya, iya. Apa, Iya, iya nggak sih mas, kayak yuk iya, ngapain yuk, kayak iya, iya. boy ngapain yuk gitu. Ha-ha. Cuman itu ya, si eh, apa? Itu kan karena masa-masa ini kan kita jadi mencari seperti itu gitu. Cuman eh, kalau apa yang aku lihat dari apa yang sudah kamu kerjakan gitu, terus aku juga mengerjakan sesuatu, dulu pernah mengerjakan sesuatu jadi besar, terus aku close, terus sekarang aku bikin lagi gitu. Em, untuk melatih kita supaya menjadi seperti itu memang nggak mudah gitu. Iya iya, Kayak kita tuh harus dari kita sendiri. bener. Kalau dasar orangnya tidak begitu, ya nggak akan bisa terjadi seperti itu gitu kan. Cuman yang pasti, eh, yang aku belajar ya, ketika kita bikin sesuatu, Aha. kamu bikin musik di ranahmu, terus aku bikin beats and bob juga gitu. Itu dalam keadaan apapun itu nggak boleh mati. Udah, itu aja. Karena Karena ya itu yang membuktikan bahwa eh, apa yang kita lakukan itu tidak berdasarkan sebuah sesuatu yang eh, ya kita melahirkan itu karena reasonnya karena kita cinta, udah gampangannya gitu. oh iya bener, Iya, bukan iya karena kan? mau Karena nyari kita cinta, duit gitu kan. bukan nyari duit. Nah itu, Iya iya nah karena kita cinta udah gitu. Terus ya, ketika ketika kamu udah cinta, itu kamu mau ngembangin, jangan dipaksa, bener. nanti akan berkembang sendiri. Karena Jadi yang gue pelajarin nih mas ya, sebelum walk the talk tuh, gue niat gue pengen nyari duit banget gitu. waktu talk. Sebelum walk the talk, Oke. waktu masih jadi desainer, ketika gue jadi desainer for videographer tuh, tujuan gue cuma satu, gue mau jadi orang kaya gitu. Gue mau ngejar duit, gue mau nabung, gue mau hidup ngirit aja sampai bikin tabunganku tuh warna putih kuning. Ya. Cuma gue di periode waktu itu tuh 2014-15 sampai 2017 lah. 2-3 tahun tuh gue belajar the value of money. Ternyata mau saldo lo berpuluh-puluh juta pun, kalau rezeki, kalau gue dulu rezeki gue ya mas, yang gue makan, yang gue pakai cuma 1.200.000. Mau Mm-mm. saldo gue 20-30 juta sebulan Mm-mm. tuh, Mm-mm. yang buat gue cuma Mm-mm. 1.200.000. Mm-mm. Yang gue makan, yang gue apalagi sih biasanya, Itu saat pokoknya yang ini, gue bisa gue sekarang dulu apa waktu itu. waktu itu Mm-mm. gue belajar Sekarang bahwa lebih, sekarang lebih lebih. kan Oke. punya rumah. Ya, terus ilmu Aril sukses ya. Ya dapet lah. Ya, oke, 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 Iya, oke, gue oke. belajar bahwa sudut pandang gue dulu ketika gue nyari duit adalah gue kerja tuh Mm-mm. bukan bukan bentuk pemberian mas. Kerjaan gue tuh bukan bentuk pemberian, tapi kayak gue mau melakukan ini supaya gue dapet ini gitu. Ya. Pas gue sadar itu, gue kayak gue resign, terus gue bikin walk the talk, tapi niatnya adalah bentuk pemberian. Ini kontribusi gue terhadap society gitu loh. Iya, iya. Nggak ada, Nah, gue nggak punya, itu gue penting bang. iya, Itu gue penting nggak bang. punya ekspektasi, gue nggak tahu jalannya akan gimana. Gue cuma Hmm. kayak
semua yang gue tahu, semua yang gue yakini, gue tuangkan di dalam kerjaan gue yang saat itu adalah musik. Terus Iya, tiba-tiba Juli Juli rilis, by Desember tuh udah kayak gede banget gitu loh. iya, iya, iya. Itu aku pernah dapat kata-kata itu dari pada waktu aku masih di Folk Music Festival. Ya, Pada waktu aku masih di Folk Music Festival. Semua teman-teman tahu yang di FMF itu tahu kalau aku tuh bikin FMF itu besar pasak daripada tiang sih sebetulnya. iya, 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 iya. Jadi udah pasti tahu lah. Kamu bisa berhitung untuk bikin dan kamu bisa berhitung masalah tour juga. Nggak ada yang namanya untung. Yang ada Iya, pepo kan bahasa Jawanya itu. Nah, iya. terus habis gitu waktu aku bikin dengan keadaan kayak gitu segala macam, aku tuh waktu itu Monita salah satu yang main, dan dia itu tuh sebetulnya memang nggak tak undang awalnya karena aku berpikir aku tuh bayar piro gitu loh, ya kan, Iya. kayak nggak mampu gitu kan. Nah kayak gitu ternyata di konteks sama Monita dia bilang udah, eh, kita omongin aja dulu gitu. Akhirnya Hmm. dia main setelah dia main, setelah selesai manggung, dia bilang sama aku gitu kayak Mas Edward gitu, eh Mas, semoga kamu didoain sama semua orang yang ada di depan panggung ini karena kamu sudah memberikan energi positif ke mereka. Kamu buat event yang benar-benar bisa dicintai oleh banyak orang. Yang ngomong gitu Monita boy, dengkulku gemeter. Ya kan? Terus habis Amin. gitu, Terus, malamnya itu aku eh itu drama juga 2017 itu. Jadi aku tuh ngundang White Shoes udah launching, Sari hamil, nggak ya, jadilah dia, oke. Ya, ya, ya. nggak jadi. Terus habis itu akhirnya semua promo udah keluar, akhirnya tak gantian nama Float, which is Ah, Float itu setahun sebelumnya udah main juga di FMF. Nah terus kan ketemu lagi terus ngobrol, aku sebetulnya lupa vokalisnya Float namanya siapa. Dia yang ngajak ngobrol aku, dia mengucapkan hal yang sama sih, sama kayak Monita gitu. Terus tak pikir-pikir lagi, aku kan nggak sebetulnya pada waktu itu aku juga mikir kayak eh jangkrik, rugi rek gitu-gitu loh. Gitu kan. Tapi ya wes lah. Surabaya. Iya, aduh, ya apa rek iki? Wes nggak apa-apa lah jalan aja. Udah gitu kan eh si tapi ternyata setelah setelah pas hari H event, terus teman-teman tuh begitu ke aku, itu kayak hilang semua Bang, kayak udah gitu, Iya. kayak Hilang kayak bener-bener capeknya. kayak bukan kayak udah nggak mikir cuy namanya uang cari di mana, tapi tapi Kebuka Bam, aja kan, Mas. kebuka aja tiba-tiba kayak Itu, Mas. habis gitu kayak ya utang kebayar tuh gitu, aku nggak jadi buronan gitu boy, aku Hmm. masih tahun ini masih bisa ngobrol sama kamu cok. Iya, iya, iya. Gitu ya kan, kayak gitu. So Si what it is, ini siapa? Aktor, Mas? sopo Jim Carrey. Jim Carrey kenapa? Jim Carrey itu pernah bilang gini, kalau gue punya kekuatan untuk bisa bikin semua orang di dunia ini jadi orang kaya, gue akan melakukannya. Untuk kita semua tahu, biar kita semua ini bisa tahu bahwa punya banyak duit itu bukan jawabannya, kata. Iya iya, Gue dulu exactly. nonton itu, gue kayak, hidup kan butuh duit ya. Iya. Mm-mm. Ya gimana dong? Kita hidup di Iya dunia di mana eh, bentuk penghargaannya itu adalah uang gitu. iya iya, Bentuk tools untuk barternya tuh uang. Kalau kita yang ngambil paling uang terus kelihatan. yang paling kelihatan, yang kulit paling luarnya itu adalah uang. Terus Iya piye kalau betul, nggak punya duit terus? Tapi kalau konsepnya adalah kaya bukan jawabannya, terus piye gitu loh. iya iya. Terus hari ini gue paham, Mas.
Ternyata memang bukan. Bukan, Bang. Beneran. Iya, gue jadi kayak, ya bener juga nih Bang Jim. Ini aku ngomong based on aku seorang bapak-bapak ya. Ada yang harus tak hidupi ya. 2 orang nih berarti. 3 Iya, apa 2? 2 orang. 2 orang. Satu. Gue istriku satu, anakku satu, boy. Anak iya, maksudnya. Bukan istrinya 2 anaknya. Iya, bukan. Bukan. Terus masih ada Cuma nggak apa-apa Mas, teman-teman. kalau mau istri 2. Oh iya. Siap, 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 siap. Masalahnya ilmu Arielku sudah habis. Ya kan? Jadi apa kayak 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 aku ngerasa kayak es gini, ketika kamu eh, satu-satunya apa ya kayak intinya kamu kalau misalkan kamu mentok dah, kamu nggak ngerti terus bingung Ya, mau ngapain, ya udah berserah aja, udah berserah, kok berat nih. berserah gitu, berserah aja, Bener Mas. berserah, Tapi gue jalanin aja, setuju itu. tapi jalanin aja, berserah aja. Maksudnya alam bilang tinggal gitu kan? Iya, betul, betul, Bukan betul. hanya kepada orang gitu kan, tapi Bukan, juga bisa bukan. kepada diri sendiri pun bisa. Iya, iya. Asal kamu tetap itu ya, tetap 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 istilahnya ya kamu melakukan hal-hal yang memang kamu cintai gitu. Terus habis gitu, Nah, gue pernah baca buku Mas. Ada yang bilang kunci bahagia itu adalah kunci kamu hidup baca The happy. Secret ya? Bukan. Ada Oh, judulnya starts with why. Start with Akhirnya Wine. starts with why. Iya, iya, iya. Simon Sinek, American author. Dia Oke. bilang gini, kunci kebahagiaan hidup itu adalah mencari balance, mencari ke apa sih balance bahasa Indonya? Keseimbangan. Oke. Oke, gue ulang ya. Kunci kebahagiaan hidup adalah mencari keseimbangan antara 3 hal. Satu, Ap- job satisfaction, kepuasan Hmm. bekerja, kepuasan pekerjaan. Yang Hmm. kedua, meaningful relationship, hubungan yang penuh yang banyak yang ada berarti. Hmm. Yang ketiga adalah deep connection. Menurut gue faith. Ya, sama Ketika belief. kita ya belief, faith, iman gitu. Apapun Ya, agamanya ya, iya. Hmm. apapun yang dipercaya gitu. Jadi ketika bisa mencari keseimbangan antara kerjaan, hubungan bukan cuma pacar ya, Hmm. pertemanan, kerja, Pertemanan, orang kerja, tua, banyaklah hubungan. banyak banyak. Yang terakhir adalah faith, work, love, and faith. Kalau semuanya seimbang mas, Oh, mesti aman. bahagia, Iya, aman mas. aman, Cuma aman. kan kita ngomongnya enak ya, cuma 3 gitu. Hmm. Pas jalan ini banyak Cuman gitu loh. eh, kalau di yang penting gini aja sih. Yang penting itu eh, kamu tuh nggak muluk-muluk. Udah gitu aja. Jangan Iya, jangan 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 muluk-muluk lah. ya Kalau ujungnya bahasa Jawanya ya, kalau bahasa bersyukur Jawanya tuh mesti. papamu pasti tahu nih bahasa Jawanya. Ojo kedonyan. Nah, apa? Ojo Ujung kedonyan. Jangan terlalu jangan, jangan kebanyakan duniawi. iya, iya, benar. Mm-mm. Bener gitu. Tapi ini bukan ngajarin belajar agama ya, bukan ya. This is Ini like ilmu metode that hidup, ini metode hidup. ya that we already been through gitu sebetulnya. Iya, 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 iya. Iya. Dan kamu harusnya bersyukur, Pam. Kamu mengalami itu di masa kamu berumur sekarang. Itu mas. Mm-mm. Gue Sedangkan tuh kayak, apalagi kayak aku, corona ya. iya, Pas kayak aku corona kan tuh gue ngalaminnya kayak, masa sekarang, gitu. iya, gue pas corona tuh, sekarang nih gue malu banget untuk ngeluh kerjaan. Oh, yang kamu Wah, yang kamu posting kemarin, ingat nggak? Aku aha, masih ingat banget. Aku masih ingat banget. Kamu posting orang tidur di bak truk, bak pickup. iya, iya, Nah, aku masih. Itu pernah tak lakuin. Aku pernah itu. Pernah pernah ngalamin. Aku lari pagi, Boy. Aku lari eh, pagi. Aku lari pagi. Banyak tempat lari di Surabaya itu ditutup
karena nggak boleh bikin nggak boleh rame-rame kan. Yang nggak ditutup itu cuman lapangannya angkatan, lapangan Kodam, karena dia gede banget Iya, dan iya, iya. bisa jarak-jarak gitu. Itu sebetulnya kalau malam di situ tuh pasar, cuman sekarang pasarnya udah nggak ada karena corona, ya kan, lagi belum dibenerin. Nah, waktu aku lari pagi, aku tuh lari pagi sampai sana setengah 6, sekitar jam 6 itu tiba-tiba tuh, itu kamu masih yang kamu lihat, itu tuh masih sebetulnya aku lihatnya itu gini, orang tidur di bak pickup itu ya udah sering lah ya, kita ngeliat seperti itu kan. Ya. Nah, yang ini lebih ajaib lagi. Jadi, kamu tahu, aku nggak tahu di Jakarta pernah kamu lihat apa enggak? Orang dia bawa boneka yang ada talinya. Nah, Nah, terus dia pakai eh, pakai speaker gantung gitu, taruh di bawah gitu kan. right. Nah, terus dia main gitu. Dia main. Aha. Kayak ya andai kata kalau itu di Milan gitu ya, itu kan pasti keren gitu, kelihatan di jalan gitu, di Australia di Iya, iya. mana gitu kan. Tapi ini kan kalau kamu ngelihatnya di tempat di Indonesia kan, kamu tahu sendiri bentuknya kayak apa kan. Iya, 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 Waktu iya, aku iya. lari gitu kan, terus itu kan kayak kayak itu kan seni juga kan, itu kan seni. Mak aku anggap mereka Iya. seniman lah ya, aku menganggap mereka seniman gitu kan. Terus aku ke tempat dia gitu kan kayak bangsek, dapat tontonan kayak gini lagi kan, aku jadi kayak Iya, iya. langsung ya. Nyes gitu ya. Who am I to complain about life, Pak? Iya. Gitu kan? Terus habis gitu, ya udahlah ya. Terus aku ngajak ngobrol sih. Aku ngajak ngobrol dia, tak ajak ceritain, aku ajak cerita-cerita. Aku tanya, aku bilang kayak, Pak, besok kalau misalkan aku bikin sesuatu buat anak-anak, tak undang ya kayak gitu. Kalau pokoknya ya karena dia seniman kayak gitu, terus aku juga sering bikin event, yang bisa aku lakuin ya cuman itu kan. Aku kan nggak mau kayak yang tiba-tiba ngasih duit gitu kan, nggak nggak etikanya nggak begitu gitu loh, Iya, ya iya, kan. iya. Ya dia ngamen, dia di situ memang ngamen ya, aku pasti kasih duit gitu, tapi tiba-tiba kayak uang kaget gitu kan, aku yang nggak kayak gitu juga gitu kan. Terus habis gitu aku bilang, aku lebih ke, Pak, besok kalau saya bikin event yang ada tema anak kecilnya, Bapak ikut ya gitu. Itu kayak lebih lebih something kan buat dia sebetulnya. Iya. Iya nggak sih, Pam? Nah itu Benar. tuh kayak kayak aku tuh waktu itu Bapak itu 2 kali ketemu aku. Jadi akhirnya aku berteman dan aku punya nomor teleponnya. Itu kayak yang, aduh, aku nggak bisa sih sambatan hidup kayak dengan ngelihat seperti itu gitu. Yang apa? Makanya aku nggak pernah sambat kan. Aku nggak pernah sambatan Sambat tuh apa tuh, Mas? sambat itu Nyinyir. sambat itu bukan apa ya bahasa, mengeluh. Oh, iya, Nah, iya. ngeluh, ngeluh Ya, 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 ya. gitu. Karena Nggak pernah menurut mengeluh gue, dia. hmm, gue sering banget sih, sering banget banyak ketakutan gitu loh, Mas. Kayak paling besar ketakutannya adalah ketakutan akan hal-hal yang gue nggak tahu setelahnya. Fear of the unknown. Oke. Kamu pernah bilang Apalagi itu kayaknya waktu di tour. iya setelah kayak waktu motor aja deh. Ntar gimana ya gitu tuh. Gue sering banget sampai kayak sekarang nih lagi banyak nulis album 4. Gue kayak ntar gimana ya album 4 laku nggak ya? Masih bisa nggak ya gue bertanggung jawab? Karena hari ini lingkarannya alhamdulillah banyak besar gitu kan. Sudah Iya, besar. iya, Udah udah gede. 15-20 orang gitu lingkarannya. Ada teman-teman produksi, ada teman manajemen. Dulu kan Lima spam. sendirian. 5 Spam Records-nya. Gue kayak banyak hal-hal yang belum kelihatan hari ini tapi sudah ditakutin duluan gitu. Dan bukan dalam arti sedih dan galau dan negatif ya, cuma ya menurut gue ini hal yang normal gitu. Iya, Kayak normal semua banget. orang, menurut gue semua orang tuh mesti ada takutnya gitu. Bukan karena
hanya karena lo takut terus lo jadi adalah orang yang galau dan tidak bersyukur gitu. Tapi ya itu memang fase yang harus dilewati gitu. Iya, iya, iya. Dan Tapi kita juga nggak pernah menyangka juga kan circle itu tiba-tiba jadi gede gitu. dan menurut gue itu kayak never ending circle gitu loh, Mas. Iya, emang. Kayak itu ada Bilal tuh. Iya bilang. Bel, Bill, itu tuh kayak memang selalu begitu tuh. sorry Bill, ini kalau yang ngobrol sama Pam aku berat Bill, ya. Kalau sama kamu, Eh, sama Pam aku berat Bill, ini Bill, obrolannya Bill. kayak menurut gue dulu gue takut album 2 laku nggak ya? Karena challenge album 2 waktu Flying Solo nih, gue nggak bisa terlalu beda. Nanti orang bilang gini, satu album doang Pamungkas, album 2-nya udah beda banget misalnya. Iya, oke. Gue pernah Which is takut itu, itu. which is itu anu kan, sebetulnya tantangan seorang musisi itu simpelnya adalah gini. Kalau album Iya. satu kamu sukses dan bagus, harus album dua harus bisa lebih, Nah, ya toh? tapi kalau gue sama aja kayak album 1, ada juga omongannya. Ya sama aja nih, segini doang gitu loh. Jadi gue harus nyari balance antara harus beda banget, tapi juga harus ada kesamaannya. Gue dulu takut banget Flying Solo bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Cuma gue nggak diem. Beruntungnya tuh, gue orang yang suka gitu loh. Ketika ada tantangan gue suka, gue tabrak gitu. Ada gunung ya gue panjat, bukan gue jadi cabut atau malah camping gitu. Challenge itu Gue, adalah challenge itu adalah kesukaan kita ya sebetulnya ya. Jadi ya tapi kan ada beberapa orang yang nggak suka mas di challenge, sukanya didorong. Iya nggak mas? Ketika di challenge dia berasa kalau gue kayaknya sudah terbiasa ditekan orang gitu loh gue. kita biasa terjepit ceritanya dulu. Iya, kalau gue ditekan gue suka. Makanya kayak orang-orang ngecengin gue tuh. Mm-mm. eh inilah anu lah, inilah. Gue Mm-mm. Dengan berbagai diceng-cengin kasus orang ya. tuh gue banyak banget kan gue dicengin dari aksen muka gue mirip A B C D E F G. Terakhir agama lah dibahas gitu loh. Yang menurut gue itu hal-hal personal Iya, kayak iya. yang dan yang ngecengin yang bukan dengerin musik gue. Nah gue tuh malah nggak nggak punya masalah kalau digituin gitu loh. Iya, iya. Mm-mm. Menurut gue, Setuju. menurut Suka-suka gue kan? kalau lu masih iya kalau ada yang pernah bilang ke gue kayak gini, orang kecil tuh nggak mungkin besarin orang dan orang besar nggak mungkin ngecilin orang. Mm-mm. Jadi gue kayak ya kalau ada orang-orang yang masih ngecilin orang lain, meniupkan lilin orang lain, dia tiup lilin orang supaya lilin dia semakin terang. Menurut gue, Mm-mm. ya belum jadi orang besar. Ya kan lilin juga matinya ada Hah? matinya. Lilin kan juga ada matinya. Iya, ada semuanya ya udah aja gitu loh. Maksud gue, it's nah hari ini gue jadi kayak lebih kalau gue kayak album 4 nih gue takut kan. Ini gimana ya. Gue udah kayak udahlah, sikat aja deh. Iyalah. Yang iya mas, gue udah bisa lebih mengontrol gitu loh. Mm-mm. Kalau dulu gue panik kayak aduh gimana ya gitu. Iya, iya, bener. Harusnya udah kayak kalau di posisi kamu ya, eh, ya 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 persepsi ya berkarya itu masalah seni itu kan semua orang kan punya persepsi sendiri ya. Aku ada kok Ya, album Bob Dylan yang aku juga nggak suka biasa aja gitu ada gitu kan. iya. Iya gitu misalkan. Ya kecuali Beatles, Cok. Beatles enak semua. Sorry, sorry. Itu Beatles beda enak cerita. semua. Ya itu beda cerita itu. Ya, Ya. Anggap aja Beatles itu Messi ya. Gitu. Bukan dari bumi. Ronaldo lah mas. Ronaldo bukan dari bumi, itu Ya, planet ya. Kalau Beatles itu beda cerita. Kita ngomongin apa eh, siapapun itu gitu. Ya mungkin teman-teman netizen ada yang nggak tahu Bob Dylan atau mungkin kita ngomongin siapa ya yang zaman sekarang gitu. Taylor Swift lah. Taylor Swift. ya.
nggak semua satu Iya, album Taylor juga. Swift juga terus albumnya single semua Taylor Swift. Iya, nggak semua juga kita suka gitu. Eh, pasti itu persepsi orang sih Pam. Satu itu. Terus yang kedua juga eh, eh, aku tuh nggak pernah, aku nggak tahu di tempatmu ya, aku nggak tahu di tempatmu ya. Kalau kamu berpikirnya gimana? Ya, Kalau aku tuh nggak pernah kayak aku bikin sesuatu tuh berencana untuk dijualan gitu. ya. Kayak kan maksudnya harus oh ini harus terjual segini nih, harganya segini gitu. Ya memang harus ada yang tergantikan dari situ, tapi eh, berapanya itu kayak nggak, aku nggak terlalu itu sih, nggak Kalau terlalu gue memikirkan gitu di tengah, Mas. gitu. Kalau gue di tengah, gue tuh nggak setuju orang bilang gini. Gue mah pokoknya bikin aja. Gue juga nggak niatnya nggak mau laku-laku banget. Gue nggak setuju tuh, Mas. Oh iya, itu Karena menurut gue harusnya, bohong banget cuk iya, kalau kayak gitu tuh, itu bohong gitu, speak jelas Nabi. bohong. Menurut gue, Kamu bukan nabi boy. iya menurut gue semuanya harus di tengah gitu loh, seimbang. Iya bener, Kayak lu tetap harus dan tetap harus terhitung dan kan. dan kalau dan ada orang bilang lo idealis banget. Menurut gue idealis itu di tengah. Kalau lo terlalu jualan sama kalau terlalu di sini itu sama egois gitu. Iya. Terlalu jualannya komersil, di tengah tuh menurut gue idealis. Idealis Lo itu yang menentukan, idealis itu yang menentukan siapa kita, boy, sebetulnya, boy. iya ya. Iya, idealis itu yang menentukan kita itu siapa malah. Kita kepingin jadi kayak apa, itu idealisnya kita. Oh iya, Tapi, tapi kalau tapi misalnya lu nggak cuma boleh. itu doang, jadi egois. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Tetap harus tetap Iya, harus tahu orang lain juga butuh iya. apa gitu. Nggak, bener karena ada yang dikasih makan ini, itu Iya. ada, itu Dan ada. gak mungkin orang berkarya untuk diri sendiri menurut gue. Iya, Pasti untuk iya, orang lain juga ujung-ujungnya kan kita bener, makhluk bener. sosial. Iya, iya, setuju, setuju. Durasi mas, durasi kita nggak ada durasi, nggak ada, Nggak ada durasi. nggak ada, nggak Jadi ada nggak ada, key card gitu, nggak ada cue card, nggak nggak ada ada, nih. nggak ada, nggak ada. Jadi nggak ada. Ini sebenarnya obrolan offline yang di online kan gitu ya. Iya. Ini obrolanku sama Mas Pam kalau ketemu tuh kayak gini, teman-teman. Campur-campur, mulai bola. Lain ngomong MU. Selain MU terus ngomongin ini cerita. Nah mas, ngomongin MU nih mas. Apa, apa, apa? 2011 2012 apa 2010 MU minjem Henrik Larsson udah Iya, 34 tahun mas iya. Tapi masih sukses ya. tuh. Nah kalau kan sama aja kayak Ibrahimovic sama Cavani, bener gak? Iyalah, Atau sama lah. kayak Igalo, sama kan? Cuma dulu Sama. nggak ada internet mas. Sebentar, gak. Coba udah rokok gak? Aku dari tadi lihat kamu kan rokokan. Ambil asbak. Mas Gagah, iya kabarnya? Dipanggil. Dari tadi kamu dong yang rokokan. Rokokku di sana, boy. Telat ngambil, boy. Udah siap. Nih, Kakak nih. Hai Pam. Mas Gagah, iya mas. Aman Sehat mas. dong. Bentar, lo copot. Habis mandi nih kayaknya. Sehat Pam. Alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Terus gimana nih Manchester United? Ya, kita lihat nih Cavani nih. Berani banget sih pakai nomor 7. Iya, tapi memang ya harusnya sudah ada pengganti lah ya. Apa ya? Penurunan generasi nomor 7-nya harus ada lah. Masa dari nomor 7-nya si Ronaldo sampai sekarang Gue dari tadinya tuh 300 sebenarnya, aduh. gue tadinya tuh ngarepinnya tuh Greenwood mas. Oh. Gue soalnya ada teori nomor 7 di MU itu biasanya yang berhasil adalah orang-orang yang namanya 7 angka. Oh gitu. Ronaldo 7. Oke. Beckham Beckham 7. Oke. Cantona 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 7. Oh iya, oke. Ya, Berarti Owen dia pakai nomor 7 harus 7 ya.
Gue jadi kayak Cavani cuma 6. 6. Owen 4. Valencia, Owen, iya. Valencia 8. FLETCHE. Iya, Fletcher 8. Fletcher pernah nomor 7 loh. Di MU nggak pernah, Mas. Pernah 24. dong. Fletcher pernah nomor 7. Sebelum dia nomor 24, dia nomor 7. Oh gitu, gue nggak tahu Iya malah tuh. dong. Pernah. Cuman Gue jadi itu dia hanya pakai nomor 7 ketika uji coba pre-season. oh iya. Gitu. Gue jadi ada teori-teori hayalan-hayalan babu gitu loh, kayak cocokologi banget. Kita belum sempat itu ya online ya FIFA ya. Nanti lah ya kalau kita sudah Iya dong. FIFA online 21 aja 2021 dong, Mas. nunggu FIFA 21 aja kita nanti online ya. 2021. Gue Nah, udah oke. ada tuh. Mas Udah Tom, siap. lanjutin Albert dulu ya. Siap, Mas Gaga. Oke, Sehat-sehat. dah. Dadah. Dia juga lagi FIFA sama anak-anak sekarang. Tapi 2021, FIFA 2021 susah banget defendingnya, Mas. Oh iya? Kayak harus satu tim defend gitu loh. Gua sampai harus benerin Apa? formation teori defense-nya si MU, gue benerin tuh. Kalau defense MU tuh terlalu lebar gitu loh, dia kayak Emang. kurang. Jadi gue benerin dulu. Aku tuh kalau main pakai MU gitu, si Luke Shaw tuh udah tak ganti Brandon Williams. Terus Luke Shaw sama Brandon Williams sama Bisakanya nggak tak majuin. Aku mundurin semua. Mas, bahas yang tadi lanjut. Apa? Bahas MU. Dulu kan Henrik Larsson umur 34, striker udah tua, cuma dipinjem 2 bulan kan, Mas? Iya. Menurut gue, kalau dulu udah ada Twitter, ramai banget fansnya MU di internet, pasti tuh dibully juga, Mas. Iya. Jadi menurut gue yang bikin MU susah untuk juara dan menang dan jadi positif adalah fansnya sendiri. Oke. Sekarang gimana caranya pemain bisa masuk lapangan main bener, happy, jadi positif kalau dia sebelum main aja udah dijelek-jelekin. Oke. Ayo lawan Chelsea gue Mas Edward gitu. Rohan tuh. Masalah. Dia kayaknya udah jago tuh FIFA 2021. Chelsea-nya yang kemarin lumayan enteng. Chelsea-nya yang sekarang lumayan berat, boy. Terus. Iya. Iya, menurut gue yang bikin kita mandek tuh sebenarnya fansnya MU sendiri. Iya. Aku tuh ya kalah ya pasti kesel lah ya. Tapi aku tuh santai kok sebetulnya kalau ngeliatin Ole gitu. Ya kalau misalkan emang dia ternyata dipecat gitu. Ya udahlah ya. Nggak mungkin, Mas. Ole nggak mungkin dipecat. Gitu Nggak ya? mungkin. Menurut gue nggak mungkin. Karena reaksi pemainnya sekarang kalau kalah, Mas. Kalau dulu, ya udah aja. Kayak dulu tuh kerja karena uang, Mas. Pemain-pemainnya. Waktu sama Mourinho sama Van Gaal. Moyes juga. Mama Moyes. Kerjanya karena digaji. Kalau ini, Mas, ada pride-nya gitu. Ada pride-nya ya? Mungkin kan, kalau menurut gue memang butuh waktu. Karena dari skuad kita sekarang nih, MU nih. Cuma De Gea sama Jones yang pernah juara sama MU. Hah? Masa iya? Nggak ada lagi, Mas. Siapa lagi? Smalling udah keluar. Cabut. Iya ya. Iya, cuma tinggal dia ya. Tinggal 2 orang, Mas. Matic belum ya? Matic itu Matic nggak sama MU. Iya ya. Sama aja aku bilang ke ya? kamu nih, Mas. Sama aja aku bilang ke kamu, coba anak baru IO yang belum pernah bikin acara, suruh bikin acara. Kan pasti berantakan, Mas. Iyalah. Pasti. Itu bukan dia karena mereka titiknya. nggak bisa loh ya, tapi karena mereka nggak tahu. Iya, bukan karena nggak bisa nih. Rashford, Greenwood, Paul Pogba, siapa tuh? Ya karena mereka memang bukan orang-orang yang punya pengalaman untuk 38 pertandingan 9 bulan season di Inggris. Mau kalah mau menang udah konsisten aja. Belum ada karena masih muda-muda, Mas. Iya.
Dan kalau ngomongin Glazed, kejadian Clash of 90 itu emang ajaib. Itu ajaib. Nah, kalau Clash of 90 itu mah ya beda lagi, Mas. Itu ajaib kan emang. Itu ajaib. Ajaib bisa Karena udah ada Ryan Giggs, Mas. Sama Scholes sih. Tapi kalau Scholes kan bareng keluarnya. Scholes, Beckham, Si Giggs Neville. duluan ya? Giggs duluan. Giggs tuh jadi jembatannya senior sama juniornya. Iya. Nah sekarang nih kita mau nyampurin Maguire yang udah tua sama Cavani sama De Gea sama Greenwood, Rashford, tapi nggak ada jembatannya, Mas. Itu tuh aku nggak tahu ya. Kadang aku berpikir gini sih. Butuh sosok Roy Keane nggak sih di situ gitu? Itu dia. Tapi ya beda kalau Roy Keane dulu. Gue nggak tahu sih ya keadaan zaman sekarang nih pemain-pemain jadi kayak gimana. Karena kalau zaman dulu semakin ditekan semakin membal kan orang-orang pemain bola zaman dulu. Iya. Pas dibilang main lo jelek, baru dia latihan lebih keras. Kalau zaman dulu kan gitu, Mas. Gue nggak tahu nih apakah anak sekarang ketika dibilang main lo jelek, apakah dia mental breakdown? Apa latihan lebih keras? Iya. Soalnya setahu gue yang kayak begitu cuma Ronaldo, Pak. Tapi kan zaman dulu juga gitu, Mas. Iya, emang zaman dulu juga gitu. Roy Keane tuh marah-marah ya karena dia tahu kalau gua marah orang jadi lebih latihan. Iya, bener. Nah menurut gue sekarang tuh nggak bisa karena waktu Mourinho kan digituin pemainnya. Iya. Waktu Mourinho dijelek-jelekin pemainnya dengan ekspektasi bahwa nih pemain gue bangun latihan lebih keras terus ngejar gitu loh yang gue nggak bisa ini jadi gue bisain gitu tapi kan malah enggak. Betul. Sosok Ole sebetulnya Makanya itu gue kayak tepat ya karena dia tahu sosok Ole itu sebetulnya tepat karena dia tahu iya. Dia tahu kalau Ole tuh dia bisa kayak Lingard mana sekarang dia tengil-tengil di Instagram. Iya. Pogba nggak pernah lagi tengil di Instagram. Juga nah menurut gue tuh kerjanya Ole tuh di situ, Mas. Cuma dia bilang lo kalau mau bener ya latihan, gue kasih kesempatan lo main tapi lo latihan yang bener. Iya. Si Martial kayaknya bakal ke kiri lagi deh. Kalau ada Cavani ya. Iya, kayaknya bakal ke kiri lagi deh. Mungkin nggak tahu deh. Itu terakhir list nama Liga Champion Greenwood nggak Mas masuk, Adit Pak. GGMU. Hah? Si itu nggak masuk. Siapa? Greenwood. Enggak, kan kalau Greenwood masih apa namanya? Akademi. Berapa? Greenwood berapa ratingnya? FIFA. 77 kalau nggak salah. Nggak naik. Naik gitu, Mas. Iya, maksudnya jadi nggak 80 sekian gitu. Ketinggian ya? Enggak, 77 apa 79 gitu. Oh, tapi tendangannya kenceng ya? Kalau Bambang Pamungkas itu siapa lu? Ngawur aja Bambang Pamungkas nyelamatin Mas Pam loh waktu itu kemarin. Itu lu yang Tapi minta gue ya? dulu apa tuh? Iya, gue minta. Sekalian Dia aja gitu ini ya. banget lagi, humble banget, Mas. Baik banget, Bambang. Parah, Mas. Bahaya banget tuh orang. Terus satu lagi. Kacau. Pinter. Iya. Dia kayak orang baik gitu. Pinter dia. Aku ya, tuh kalau nggak pinter nggak mungkin sukses. Iya, kenal beberapa pemain ya. Ya aku cerita sama kamu kan, si Arthur kan pernah nyeritain aku waktu itu. Bedanya bedanya dia kemarin si Arthur itu dia Liverpool kan. Curhat-curhatan juga kita. Curhat-curhatan juga kita. Curhat-curhatan kita. Ya curhat-curhatan kita. Wah, gimana nih kemarin gitu. Tapi di sisi yang lain kita ngelihat another pemain bola yang cukup oke katanya, kata dia gitu. Grealish dia bilang. Oh iya sih. Tapi tua. Hebat sih. Yang aku tidak menyangka sebetulnya ya ramuannya Ancelotti di Everton. Sebetulnya.
Cuman Gue belum memang pernah nonton memang Everton. memang belum itu, belum belum ketemu tim yang gede banget gitu. Iya. Kalau Mourinho kan pada waktu kan dia ketemunya sama Spurs kan di pertama. Tapi Mourinho itu kan langganan flop di awal, ya kan? Iya, iya, iya. Iya. Itu. Ya udah. Terus waktu itu belum ada Reguilon sama si Bale juga. Cuman kamu udah nonton Leeds sebelum main. Belum. Waduh. Leeds United. Yes. Yuk. Yuk, oke. Hai Sekar. Hai, Sek. Udah ditanya, yuk rekaman katanya. Iyalah. Ini lagi rame, Dari Mas, di rumah, Mas. Ada siapa aja? anak-anak band, ada Mas Rohan, Rawis, Iya. Oh, semua Cicot, berada di situ. Gaby, lagi pada di sini. Gue bosen di rumah, gue ke rumah dong. Gitu. Ah. Sendirian nih. Loh, ini kamu kan di rumah kan, bukan di kantor kan? Di rumah. Di rumah. Terus rekaman di rumah juga? Di rumah. Kan ruang tengah gue jadiin studio pas PSBB. Habisnya Iya. ngapain? Loh, tak Gue kira pas itu banget kantor. pulang dari... Enggak, rumah. Oh, itu rumah. Iya, rumah gue itu. Oh gitu. Kantor masih di Pejaten. Oh gitu. Tapi di kantor ada studio juga? Nggak ada. Pindah ke rumah Kantor semua? ya buat meeting-meeting aja. Oh gitu. Jadi pada pindah ke rumah semua? Nah, Iya. besok kalau aku main kemana? Ke kantor apa ke rumah? Besok kapan nih? Enggak, Ke kalau aku ke rumah gue Jakarta. aja. Ke rumahmu Ayo ke aja? rumah. Asik. Iyalah. Ya wes, tak ke rumah. Tak ngajak Bilal sama Oslo. Sabi. Oslo kantornya deket rumah gue. Aku kapan hari live? Weh, jangan datang. Mas Rey. Waalaikumsalam. Gue suka nih kalau rumah rame gini nih. Wah, coba aku di situ. Aku ke situ juga sama Gagah. Mantap. Pam, aku tuh sekarang itu kalau di live yang baru ini, aku tuh nanti ada satu itu apa kayak aku mau bikin postingan yang kayak your talent yang aku ajak bicara itu kayak aku ajak ngobrol tuh kayak your five favorite song or apa ya lagu lah gitu atau band gitu. Nah kalau aku sih aku udah tahu sih kamu sebetulnya nggak perlu nyebutin lah ya, udah pasti nama Beatles masuk lah. Iya. Cuman kan aku nggak tahu dari segitu banyak lagu Beatles kamu paling suka apa? Dari 5 ya? Ya Cuma 5 nih bolehnya. Ya aku tahu sih itu susah boy. Aku sendiri aja kalau suruh bikin 5 nggak bisa. Tapi gue bisa. Kalau 5 gue bisa. Kalau 3 nggak bisa ya? Kalau 3 susah. Ya 5 masih bisa. 5 gue bisa. Yang pertama Girl. Girl. Beatles. Rubber Soul. Iya. Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. Girl tuh jadi. Tapi lagunya jadi, Beatles tuh. Mas. Mereka ketemu Bob Dylan tuh sebelum Rubber Soul. Bob Dylan kan suka banget ngegele kan. Iya. Terus mereka baru pertama kali nih tahu ganja nih anak-anak Beatles. Terus John Lennon tuh suka banget sound waktu lagi narik Mas. Oke. Dia suka banget ya. Terus dia bikin lagu Girl. Refnya tuh makanya ada oh girl. Girl. Denger nih ya. Iya. Nih. Girl Beatles. Kedengeran nggak? Dengar. Pam, kamu buffering, Pam. Hah? Kamu buffering di sini. Sekarang masih nggak? Kamu muter terus. Coba kamu close, terus masuk sih? lagi. Kamu close, masuk lagi. Bentar aja. Oh, coba ya. Ya, Close. coba.
Dah. Nih. Ya. Aku baru notice Satu loh itu. girl. Aku baru Ya. notice loh itu. Satu girl. Kedua, Long and Winding Road. The long Oke. and winding road. Itu gue Jeng, terinspirasi jeng. dari ya. Tali to your door. Long and Winding Road itu gue suka banget sampai-sampai gue bikin lagu terus gue bikin lagu dari situ, Mas. The long and winding. Jadinya gini. Kalau gue, Oh, I don't dari know situ. what I'm doing. Kalau Beatles, the long and winding road. Tap down. Kamu Dua, the itu long ya, and winding road. memakai referensi dengan baik dan benar ya. Iya dong. Anak Beatles nih, bikin lagu harus ke sana. Iya. Dua tuh, the long and winding road. Ketiga, gue Beatles tuh. Ini Beatles Ada. semua nih. Oh, nggak boleh. Harusnya beda-beda. Bebas. Oh, ketiga berarti God Only Knows. Beach God Boys. only knows. Tua ya Pam lagumu. Yoi dong. Bisa ya orang dulu bikin lagu seenak ini. Gila, happy banget gue dengerin lagu God Only Knows. Even Paul McCartney bilang this is probably the best song ever written. Terus itu 3 ya. Yang keempat Bob Dylan, Mr. Tambourine. Enggak. Blowing in the Wind. Blowing in the Wind. Itu liriknya gue banget. Liriknya dia bilang harus seberapa panjang jalanan yang harus dijalani oleh lelaki sampai kamu bisa bilang kamu sudah benar-benar menjadi lelaki. How many road must a man? Wah, gila, Mas. Gue kayak anjing. Itu, boy. Gila. Itu. How many road must a man walk down before you can call him a man? Yoi. Itu 4. Yang terakhir The answer, my friends, blowing in the wind. apa ya? Susah ya. Wah, gue banget nih lagu. Dan Bob Dylan pas muda ganteng banget ya. Ganteng banget, Mas. Cewek ini cakep-cakep, Mas. Kamu nonton Factory Girl nggak? Belum. Oh, nonton apa? Gila tuh si Dylan tuh. Ceweknya cakep semua, Mas. Tapi kamu nonton Factory Girl? Nonton Factory Girl? Enggak, itu belum. dari sisi ceweknya. Tapi tahu? Belum. Tahu? Pernah dibilangin? Belum tahu gue. Oh. Factory Girl, gue nonton. Factory Girl. Jadi Gua nonton. itu sebetulnya ceritanya tentang salah satu model tahun 60-an di Amerika yang dia itu aku lupa nama aslinya siapa ceweknya itu. Eddie Sedgwick. Nah, iya. Dia pacarnya Bob Dylan. Cakep banget itu. Tapi rebutannya sama Andy Warhol. Ada Andy Warholnya di situ. Seniman. Oh, gue tahu, Mas. Lagu yang kelima.
Apa? Funny Valentine, Chet Baker. My Funny Valentine. Chet Baker. Chet Baker. Sweet comic Valentine. Kamu bukan penggemar dari Sinatra ya? With my heart. Gue lebih suka Tony Bennett daripada Sinatra. Oh, oke. You Waduh, mampus. Unphotographable. Yet you're my favorite. Ampun. Ampun. It's your figure. That's when you It's your mind. Kamu tahu lagunya Sinatra yang That's Life nggak? Apa? That's Tahu Life. lagunya Sinatra yang That's Life? Iya. Itu aku suka banget loh. Nanti kalau di Surabaya terus kamu main pakai pianoku, Ya. yang ini aja. Mas, gue nggak bisa main pianonya. Gue pengen, ntar gue kulik dulu deh. Iya. Ya wes. Pam. Ini menurut gue lagu terromantis. Walaupun kayaknya memang bukan lagu aslinya Chet Baker. Cuma liriknya tuh dia bilang, your looks are lovable and unforgettable. Sosok kamu tuh bikin ketawa dan sangat tidak fotogenik. Cuma kamu work of art favorit gue. Lu seni favorit gue. Yoi. Pam. Hah. Yang namanya Sekarima. Uh-huh. Itu udah WhatsApp aku, Pam. Iya, oke. Sabi, Mas. WhatsApp-nya gak ke aku, ke semua yang ada di kantor. Sabi, terima kasih. Aku udah diomelin. Ya wes kalau gitu. Aku salam buat anak-anak di rumah ya. Iya, siap Mas. Teguh salam. Yang aku lupa nanya, Papa sehat? Sehat, alhamdulillah. Bokap nyokap kemarin gue baru balik. Sehat semua. Alhamdulillah. Akhirnya nyokap gue bilang, Mama bangga sama kamu udah gede ya sekarang. Akhirnya nyokap gue udah ngomong. Bokap gue udah kemarin. Nyokap gue kemarin akhirnya bilang gitu. Gue kayak aduh akhirnya gede juga anak bontotnya. Oke. Congrats lah. Terima. Aku, Pam. Thank you for everything lah ya. Sama-sama Mas. Kita semoga ketemu lagi ya. Entah Amin. aku ke Jakarta atau kamu ke Surabaya. Atau kita ke Jogja bareng-bareng ketemu di tengah. Ayo. Anak-anak Hookspace kasihan juga tuh nggak ketemuin. Iya. Pokoknya jangan lupa ya habis gini PSN ya. Oh iya. Siap. Ya wes. Terima kasih teman-teman yang nonton. Dibales Cok WhatsApp-nya Cok. Kalau tanya PSN. Iya. Maaf Mas. Gue bukan anak SMS, gue gak pernah SMS-an. WA. Iya itu udah texting sama aja. Tak teror kamu. PSN-mu mana. Udah gitu. Iya udah. Sabi. Ya wes. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kamu sehat semua ya. Terima kasih ya teman-teman. Sehat semuanya. Buat giveaway nanti akan kita umuminnya di hari Minggu. Terus nanti ditunggu kabar-kabarnya. Oh, by the way. Di Besan Bob. Apa? Baju gue. Kenapa? Kanan. Endorsement. Kesel gak? Punyanya Mbak Sally sih. Gue kalau beli baju manggung di kanan.id. Oh itu punyanya Mas Rohan? Punya Mas Rohan. Jadi baju manggung gue. Iya. Kalau yang mau gitu. Pakai baju gue beli aja di situ. Aye. Murah kok. Murah. Iya. Aku aja belum beli. Ayo Mas. Silakan. Ntar aku beli. Oke.
Terima kasih Dah. teman-teman. Sampai Goodbye. jumpa, Pam. Kamu sehat selalu ya. Bye. Salam buat Siap. semua. Thank you, Bye. Mas. Assalamualaikum. Yo, Pam. Teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Giveaway-nya nanti aku akan segera umumin di hari Minggu. Oke. Terima kasih udah mantengin kita berdua. See you next time. Minggu depan akan ada yang talent yang lain yang akan ngobrol bareng sama saya. Kita akan segera umumin juga dalam minggu-minggu ke depan. Sampai jumpa. See you.